Orang-orang itu ya, nyangkanya saya itu anti Anies gitu. Kalau ngonten jelek-jelekin Anies, nggak ada lah. Masa orang jelek-jelekin orang? Enggak, yang ada itu adalah kita mengkritisi. Jadi kalau ada pejabat dibayar pakai duit rakyat, itu boleh dikritisi. Perilakunya boleh dikritisi. Bahkan sampai pensiun pun, misalnya pensiunnya sampai membawa panci, boleh dikritisi, itu boleh. Udah mulai. Kirain apaan? Iya. Puan Maharani menjawab pertanyaan dari CNN cukup mengejutkan. Ketika reporter menanyakan kesiapan Puan maju dalam Pilpres 2024 nanti, Ketua DPP PDI Perjuangan itu, yaitu Puan Maharani, menyatakan membuka peluang berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Puas kan? Sekarang saya nggak ada tuh menghina Anies, nggak ada. Sekarang saya ngonten lempeng, lurus, ya kan? Kurang lurus apa? Saya ngonten Puan dan juga Anies maju Pilpres. Biar kadrun-kadrun itu nggak menjudge saya, dibilang saya pembenci Anies, nggak ada lah. No hard feeling ya. Jadi Puan juga menegaskan tak memiliki masalah. Saya juga. Apalagi sampai bermusuhan dengan Anies, saya juga. Mungkin karena Puan bukan cebong. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin di politik itu. Semua dinamika itu bisa terjadi. Puan menunggu arah angin tahun depan. Bagaimana arah anginnya itu dia akan menentukan. Mungkin begitu. Demikian kata Puan dalam wawancara itu. Wawancara 50 menit itu terlihat Puan cukup lancar menjawab pertanyaan reporter CNN. Wawancara itu dilakukan di Bali, di sela-sela kegiatan IPU, ya, atau Interparliamentary Union, sebuah organisasi legislatif 173 negara di dunia, yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Satu pernyataan soal Puan Anies, berjuta tanggapan netizen Indonesia. Terutama adalah netizen yang turut mengamati perkembangan menjelang Pilpres 2024. Soal Puan siap menerima Anies ini pecah dalam obrolan sosial media. Masyarakat menyambut pernyataan yang masih mentah ini dengan berbagai respon. Bukan hanya karirnya yang lancar jaya sebagai ketua DPR, tapi juga kepak sayapnya dalam mengarah sebagai kandidat kontestan Pilpres 2024 nanti. Kepak sayap Puan cukup menarik perhatian. Terutama perhatian UMKM pencetak baliho. Iya. Kepak sayap Puan memang lumayan kenceng. Relawan yang menyambut di beberapa provinsi meski Puan mengklaim tidak mengenal mereka juga cukup masif. Aktivitas Puan dalam media sosial juga tambah ngebut. Belum lagi Puan jadi lebih kritis ke pemerintah dan mencoba hadir hampir di semua isu nasional. Mulai dari soal minyak goreng, soal penundaan pemilu, soal jaminan hari tua, soal BPJS, bahkan soal boys band Korea. Puan juga lebih agresif. Dia mendadak meresmikan pasar legi di Solo. Karena biasanya peresmian pasar itu ya dilakukan eksekutif terdekat lah. Wali kota, gubernur. Puan juga mengkritik gubernur yang nggak menjemput atau menyambutnya. Mungkin maksudnya adalah Ganjar Pranowo ya. Belum lama Puan juga pernah menjajal bercocok tanam padi di sawah. Saat hujan pula. Nggak takut dia disambar petir. Nyalinya memang luar biasa. Singkat kata, Puan seolah mewarisi keteguhan batin kedua orang tuanya. Puan juga telah sempurna sebagai seorang politisi. Bicara kemampuan teknis, diplomasi, kedekatan dengan rakyat kecil, kreativitas, itu soal lain lagi. Juga soal keharmonisan keluarga, kemampuan mengendalikan emosi, serta leader yang baik, itu juga soal yang berbeda. Tapi yang bakal kita coba analisa adalah kemungkinan Puan berkolaborasi dengan Anies Baswedan pada 2024 nanti. Selamat datang di Oposisi 69 FM. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada
santapan. Tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan. Sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, apa kabar friend? Sobat oposan yang rindu dengan sosok-sosok penyelesai masalah bangsa. Yang rindu mencari siapa penerus Pak Jokowi ke depannya. Yang sedang mencari siapa yang paling pas menjadi presiden ke-8 Indonesia. Asal bukan Nur Sugi atau Imam Jumbo aja. Figur-figur mulai bermunculan. Mulai tidak malu-malu apalagi pura-pura nggak doyan. Figur-figur bermunculan. Tanpa ragu menyebut diri siap jadi presiden asal nggak ada uang di depan. Banyak yang mau begitu juga ya. Figur-figur mulai maju ke depan. Pengen jadi presiden ke-8. Mereka datang tak dijemput, lantas cari gerbong sebagai tunggangan. Tim ses mulai gentayangan, cek ombak, pasang baliho warna-warni di jalan. Tim ses mulai kerja keroyokan. Ada yang mengkondisikan media, ada yang lobi pendana. Tim ses juga mulai cari mangsa, mengkondisikan survei, sampai coba melobi ketua partai. Calon yang surveinya 0, sibuk dorong agar tambah periode jadi 3. Ada Caimin. Calon yang surveinya 0, menaikkan elektabilitas dengan mendowngrade lawannya. Calon yang nggak masuk radar survei berharap banget masuk radar istana. Kemudian komentar Puan Maharani yang siap jika memang kemudian dijodohkan secara politik dengan Anies Baswedan menyulut berbagai komentar masyarakat. Dari yang seneng sampai yang prihatin. Dari yang bangga sampai yang mengelus dada. Publik menilai jawaban Puan atas pertanyaan reporter CNN Indonesia itu adalah sekedar jawaban normatif saja. Namun ada juga yang menilai bisa jadi wawancara itu dimanfaatkan Puan untuk cek ombak. Barangkali ada sambutan masyarakat dan bisa menaikkan hasil survei. Karena hasil survei Puan ini memang belum beranjak dari 1% ya. Bahkan ada masyarakat yang menilai berita ini sangat menguntungkan tim Puan. Karena menarik Anies dalam pusaran berita Puan akan membuat keterkenalan Puan melebar dan harapannya berimbas kepada keterpilihan atau elektabilitas Puan minimal pada hasil survei ke depan. Masuk akal sih, semua penilaian netizen itu masuk akal. Meski Anies sendiri belum menanggapi pernyataan Puan Maharani itu. Tapi pendukung dan relawan Anies sudah kalang kabut di sosial media. Tarik Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Kita maklum kalau pendukung Anies Baswedan ini kelimpungan atas pernyataan Puan ini. Mereka paham Puan Maharani adalah ketua DPP partai penguasa. Puan juga ketua DPR. Puan juga memiliki gerbong besar di PDI Perjuangan. Bisa jadi apa yang diucapkan Puan bisa jadi kenyataan. Kalau ini terjadi, Kadrun dan kampret bakal nangis sehari semalam. Sementara, basic pendukung Anies adalah yang biasa disebut kampret dan kadrun. Kelompok yang jelas sekali berseberangan dengan PDI Perjuangan. Ini ya, anatomi tim hore politik di Indonesia itu adalah kalau dia anti Jokowi, otomatis anti PDI Perjuangan juga. Kalau dia pendukung Anies, biasanya ya anti Jokowi juga. Nah, dengan berkembangnya wacana Puan berpasangan dengan Anies, otomatis membuat kadrun dan kampret ini jedot-jedotin jidatnya ke tembok, jegrek. Pendukung Anies bingung. Banyak yang menolak mentah-mentah wacana duet Puan Anies ini. Ya seperti yang saya bilang tadi, karena mereka merasa nggak ada chemistry atau nggak ada reaksi kimia sebagai dasar mereka menerima pasangan itu. Mereka menganggap Puan adalah representasi dari PDI Perjuangan dan pemerintah. Sementara Anies adalah kebalikannya. Nah, sebagian yang menolak wacana itu antara lain beralasan bahwa Puan belum menjadi capres dengan hasil survei 5 besar. Sehingga hal ini dianggap akan merugikan Anies.
Memang sih selama ini Puan hanya menempati hasil survei kisaran 1-2% dari deretan figur lain. Dan ini bertahan sejak hampir setahun lalu. Nggak naik-naik. Masih sangat kecil. Mungkin ini yang membuat pendukung Anies ketar-ketir. Mungkin mereka berpikir kehadiran Puan justru akan membuat elektabilitas Anies menurun. Run, Kadrun. Belagu banget sih lo. Ini tuh baru tes ombak, Run. Kalau duet ini terjadi, mungkin akan mendulang suara cukup signifikan. Walau mungkin nggak menang. Tapi ya, politik itu seperti permainan sepak bola. Siapa bisa menduga apa yang bakal terjadi ke depannya? Modal Puan cukup kuat untuk maju. Puan punya segalanya. Punya partai, punya logistik, punya power, punya kedudukan sebagai petinggi negara, punya tim yang sangat seksama. Hanya satu yang Puan belum punya, yaitu Puan belum punya pemilih yang banyak. Alias masih sangat kecil kalau dilihat dari hasil survei-survei kemarin. Yaitu kisaran 1-2% saja. Jadi kalau ada 100 orang secara acak lah ya, secara acak itu ditanya mau pilih siapa pada Pilpres yang nanti, itu baru 1 atau 2 orang saja yang mau milih Puan. Itu jika dihadapkan dengan kandidat lain, misalnya Ganjar, Prabowo, Anies, Ridwan Kamil dan lainnya. Tapi kalau ternyata pilihannya hanya ada Puan dan lawannya, kemungkinannya hanya 2. Kalau sampai di atas 50%, Puan akan menang. Tapi kalau di bawahnya ya jadi pecundang. Rencana PDIP memang hat-trick bisa gagal total. Dan ini tidak boleh terjadi. Potensi PDI Perjuangan untuk kembali memenangkan Pilpres memang sangat tinggi. Potensi Kadrun untuk menang juga tinggi. Menangis maksudnya. Tarik Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Ya, lalu berkembang pendapat dan komentar rakyat ini. Riuh. Semua boleh berpendapat. Salah satunya adalah ini. Puan Anies, kurasa mereka cocok jadi pasangan yang gagal terpilih. Mungkin aja itu jadi capres sama cawapres 2024. Cuman takutnya ntar programnya program retorika. Anies Baswedan dan Puan Maharani. Enggak, bro. Enggak jelas. Ngurus Jakarta aja enggak becus. Gubernurnya Kadrun mau jadi capres 2024. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kacau negara iki. Waduh, Anies dan Puan. Mohon izin nih, Bu Mega. Mungkin kandidat yang lain kan masih banyak. Ada Pak Ganjar, ada Pak BTP, ada Mas Gibran, ada Mas Bobi, terus ada Ibu Risma, ada anaknya Pramono Anung ya. Nah, itu kan mereka semua kandidat yang pantas lah kalau untuk menjadi capres. Kenapa harus Mbak Puan? Karena prestasinya setahu saya belum terlihat untuk Mbak Puan ini, apalagi Anies Baswedan. Ya salam, Jakarta hancur deh kalau Jakarta aja hancur apalagi Indonesia ya. Oke, salam letak Mas Jo. Wah, seru ya komentarnya. Selain komentar dari netizen seperti tadi, loyalis Anies, Giz Khalifah, membenarkan pernyataan Puan tersebut. Selama ini hubungan Anies baik sekali dengan keluarganya Bu Mega. Saat Idul Fitri, Pak Anies datang ke rumah Bu Mega, kata Giz kemarin. Ya jelas saja Pak, kan rumah dinas gubernur itu dengan rumahnya Bu Mega cuman ya berjarak sekian meter. Dan sementara diskusi soal Puan dan Anies akan berlangsung panjang. Apalagi akan ada perdebatan soal siapa capres dan siapa wapresnya. Keduanya pasti tidak mau mengalah untuk jadi yang kedua. Anies sudah sering nongol video lamanya bahwa dia tidak pernah berpikir untuk jadi wapres, maunya capres. Sementara Puan, seorang wanita, tentu tidak mau jadi orang kedua. Ya, perebutan posisi ini saja bisa makan waktu lama. Lagian ini Anies memang songong banget ya. Partai nggak punya, maunya jadi capres saja. Nih Anies. Ntar gue disangkain bully Anies lagi ya. Tapi menurut saya ya, ini seru sih. Ketika dua kutub berseberangan, bersatu, maka minimal akan
membuat perbedaan yang tajam akan menumpul dan mungkin jadi rukun. Terlepas dari mereka mau nyapres atau sekedar bekerja sama dalam hal lain, dalam rangka meredam aksi cebong versus kampret yang masih terasa sejak pilkada, Jakarta dulu akan berhasil. Pak Jokowi juga sudah mencontohkan bahwa sejatinya memang politik itu tidak memiliki musuh abadi. Dalam politik yang ada hanyalah kepentingan abadi. Dan kepentingan politik memang untuk meraih kekuasaan. Ketika Prabowo dan Sandi, which is adalah lawannya Pak Jokowi ketika bertanding pada Pilpres 2019, masuk dan dirangkul dalam kabinet Indonesia Maju. Maka saat itu juga berakhirlah perseteruan keduanya. Lawan jadi kawan, musuh menjadi kolega, saingan menjadi sahabat sepenanggungan. Demikian juga partainya. Gerindra, tadinya oposisi, langsung berubah jadi koalisi. Kecuali Fadlizon. Politik itu dinamis. Politik itu berubah dengan cepat. Wacana Puan menggandeng Anies memang menarik. Dijadikan komoditi atau wacana perdebatan. Publik akan menilai kembali apa untung ruginya jika kedua figur ini melangkah bersama dalam Pilpres yang tinggal tahun depan ini dimulai tahapannya. Bisa jadi ini adalah sebuah terobosan demi persatuan. Tapi bisa jadi juga ini adalah hal yang sia-sia karena kedua kandidat masih belum maksimal hasil surveinya. Anies makin melorot karena berbagai blundernya soal Jakarta, sementara Puan juga masih belum bergerak dari 1-2% di bawah kandidat lainnya. Partai-partai yang akan mendukung kandidat pun akan berpikir keras. Dengan sistem pemilu yang sekarang, mau nggak mau partai harus punya kandidat yang cemerlang. Yang bisa menjadi vote getters atau peraih suara agar partai juga bisa mendulang angka untuk kader-kadernya yang maju ke legislatif. Bayangkan kalau partai itu egois, lantas mengorbankan suara dan akhirnya kader-kadernya tidak bisa mendapat kursi. Maka egoisme pada akhirnya menjadi bumerang yang menyakitkan. Partai akan berhitung siapa yang akan dikandidatkan bukan hanya karena dia adalah figur nasional, tapi apakah ia juga laku di masyarakat yang semakin kritis ini? Apakah PDIP berani berspekulasi menggandeng Anies yang bahkan sering menjadi objek serangan kader-kadernya sendiri? Saya sih termasuk yang ragu ya, bahwa wacana ini akan diberi angin oleh partai khususnya PDI Perjuangan. Karena selain di PDIP sendiri memiliki kualitas kader yang baik, juga persyaratan capres-cawapres pernah dibocorkan Puan ke media loh. Salah satunya adalah dia harus pernah berdarah-darah ikut membangun partai, Soekarnois dan juga nasionalis. Kalau Anies bagaimana? Karena selama ini tidak punya jejak membantu PDI Perjuangan. Rasanya Anies akan sulit masuk ke kandang banteng. Bahkan sulit dan tidak akan berani karena di dalam sudah ada banteng yang pernah terluka. Tapi kini tetap setia ikut membangun bangsa. Dia adalah Basuki Cahayapurnama. Demikian Oposisi 69 FM. Tetap kritis, cerdas, dan jenaka. Salam Oposisi 69 FM. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo.